berkelakuan tidak baik. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, ada 2 orang pengintai yang disuruh oleh Yosua untuk mengintai kota Yeriko. Nah, adik-adik, mereka menginap di rumah Rahab. Rahab ini pemilik, walaupun dia berkelakuan yang tidak baik, tetapi dia menjadi pemilik dari sebuah penginapan. Kedua pengintai ini menginap di rumah Rahab. Nah, Rahab banyak mendengar cerita tentang Allahnya Israel. Rahab yang awalnya tidak percaya Tuhan Allah menjadi percaya karena mendengar. Karena dia mendengar hebatnya Allah Israel, maka dia menolong para pengintai ini, menolong untuk menyembunyikan para pengintai ini di rumah penginapannya. Adik-adik, jadilah seperti Rahab yang walaupun dia berkelakuan tidak baik, tetapi karena mendengar cerita tentang Tuhan Allah, dia menjadi percaya. Nah, jadi asikkah kita menggunakan boneka tangan seperti ini? Ya, mari kita akan mendengarkan atau melihat bagaimana cara kita menggunakan boneka tangan ini, khususnya untuk guru-guru sekolah minggu yang ada. Disilakan kepada Enci Hesia. Shalom teman-teman guru sekolah minggu. Apa kabar semua? Semoga semua tetap sehat dan tetap semangat melayani. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana Ci Ita memperagakan dengan boneka tangan ketika dia bercerita di sekolah minggu. Menarik bukan? Nah, walaupun saat ini kita di tengah pandemi wabah COVID-19, ini jangan membuat kita surut di dalam pelayanan. Kita jangan tergerus dengan zaman saat ini. Kita akan lebih giat lagi melayani dengan memenangkan anak-anak kita datang beribadah sekolah minggu. Kita menangkan mereka dari gadget yang sekarang sedang mengikat mereka. Supaya mereka lebih senang datang di sekolah minggu, kita gunakan metode bercerita dengan menggunakan alat peraga seperti yang sudah disampaikan oleh Nita tadi. Nah, untuk supaya kita boleh memiliki boneka tangan ini, kita dapat membuatnya sendiri. Kita dapat membuatnya sendiri di rumah. Jadi kita akan melatih kreativitas kita supaya kita dapat membuat sendiri boneka tangan seperti ini. Menarik bukan? Nah, sekarang saatnya kita akan belajar membuat boneka tangan. Nah, teman-teman guru sekolah minggu, kita akan membuat boneka tangan. Sebelumnya saya akan menyampaikan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam membuat boneka tangan ini. Yang pertama yang kita perlukan adalah kain flanel. Ya, kalau kain flanel seperti ini banyak kita dapatkan di toko-toko. Kalau di Kota Mobagus sudah banyak yang menjual kain flanel seperti ini. Kemudian kita gunakan lem lilin dan alatnya lem tembak, kita gunakan ini. Kemudian ada paku pentul. Sesudah itu ada mata boneka. Kemudian kita gunakan gunting. Dan kita gunakan juga pulpen untuk membuat pola sebentar. Nah, untuk membuat pola ini pertama kita buat pola di kertas terlebih dahulu, di kertas karton terlebih dahulu. Dan untuk pola ini akan kami sertakan di paket khotbah anak sekolah minggu di edisi berikutnya. Jadi untuk saat ini pola yang ada yang akan kita gunakan. Dan pola ini sudah saya salin di kain flanel seperti ini. Ini untuk pola badan seperti ini. Nanti untuk kertas pola yang ada di paket nanti kita lebihkan sekitar 0,5 cm ya. Ini untuk pola badan. Kemudian pola badan ini dapat diambil kalau teman-teman guru sekolah minggu di rumah bisa membuatnya memakai jari kita, bisa langsung taruh di kertas dan kita ikut saja dengan jari kita. Nah, nanti akan dapat pola seperti ini. Kemudian kita butuh juga pola kepala. Nah, untuk kepala ini kita bisa juga supaya mudah, kita gunakan alat dan bahan di sekitar kita yang berbentuk
bulatan atau lingkaran. Ya, kalau saya menggunakan ini lakban, dan tapi yang bentuknya sesuai dengan ukuran badan dari boneka. Nah, pada saat ini kita akan membuat toko Yehezkiel, toko Alkitab Yehezkiel. Minggu depan kita akan belajar tentang Yehezkiel. Nah, jadi saat ini kita akan coba membuat boneka tangan dengan toko karakter Yehezkiel. Ya. Nah, sekarang karena kita akan membuat toko Yehezkiel, tadi sudah disampaikan pola badan, kepala, kemudian untuk penutup kepalanya seperti ini. Penutup kepala, kemudian jubahnya. Ya, jadi dia punya jubah dan dia punya sabuk di tengahnya. Ada juga untuk tangan, bagian tangan, dan kemudian biasanya toko-toko Alkitab di zaman dulu mereka memiliki kumis dan janggut. Ya, kumis dan janggut. Jadi kita akan membuat juga kumis dan janggut. Ya, ini bisa jadi janggutnya. Nanti menurut kreativitas teman-teman guru sekolah minggu. Jangan nanti ketika dipakaikan mungkin janggutnya kekecilan atau kebanyakan atau kepanjangan. Ya, kita sesuaikan saja dengan ukuran kepala dari boneka. Nah, sekarang kita akan coba membuat boneka tangan untuk badannya. Untuk badannya saya mengambil kain flanel berwarna hijau. Jadi sebelumnya kita pakai paku pentul terlebih dahulu karena ini ada dua bagian, bagian depan dan bagian belakang. Jadi untuk kain flanel ini dilipat, kemudian dipentul pakai paku pentul. Kemudian kita taruh polanya dan diikuti polanya seperti ini. Sesudah itu kita gunting. Jangan lupa tadi sudah dilebihkan 0,5 cm untuk tempat kita menaruh lem lilin. Jadi kita sekarang akan menempel bagian belakang dan bagian depan dari bagian badan boneka tangan. Tapi Inci ini mesti hati-hati karena panas. Ya, hati-hati Inci di rumah Pak Guru, kakak-kakak sekolah minggu kalau menggunakan ini hati-hati, jauhkan dari jangkauan anak-anak karena kalau sudah ada aliran listrik, sudah panas, hati-hati. Untuk bagian bawah jangan diberi lem lilin, ya. Cuman bagian pinggiran dan bagian atas saja yang ditaruh lem lilin. Caranya untuk memasukkan tangan. Ya. Oke, Jadi pastikan kalau ini sudah menempel dengan baik, karena kadang dia bisa terbuka kembali. Jadi pastikan lem sudah kering. Seperti ini kita tekan-tekan sedikit. Nah, kalau dia sudah seperti ini, kita akan membalikkan bagian dalam menjadi bagian luar. Ya, setelah diputar bagian dalam menjadi bagian luar, si Olvi jadi seperti ini, si Ita seperti ini. Wow. Tapi ini belum selesai, Inci, Pak Guru, kakak-kakak. Sekarang kita akan mulai membuat bagian kepalanya Yehezkiel. Nah, untuk bagian depan saya menggunakan warna yang agak terang karena ini wajahnya ya. Jadi kita gunakan warna terang. Saya mengambil kain flanel yang berwarna gading untuk bagian kepala. Bagian kepala kita langsung tempel saja memakai lem lilin.
jadi ada dua bagian, bagian Iya. belakang lagi ditempel seperti ini. Iya. Tapi warnanya biar warna yang gelap. Ya, sesudah itu karena kita akan pakai penutup kepala untuk Yehezkiel, jadi kita tempel untuk penutup kepala jadi seperti ini. Rambut jadi pakai warna hitam. Bisa juga ini bukan Oh, bukan rambut. yang ini Jenggot. penutup kepala kan kalau toko-toko Alkitab dulu mereka menggunakan pakai. penutup kepala. Ya. Ya. Baru kita beri lem. Jangan lem dulu sampai di bawah karena kita akan pakaikan kumis dan janggut. Sesudah itu kita pertama akan buat janggutnya. Ya, dapat dibuat seperti ini bentuk persegi sesuai lebar dari bagian bawah wajah dari boneka tangan. Kemudian kita gunting. Ya, kalau kita gunting-gunting jadinya akan seperti ini. Ya. Ini untuk janggutnya. Ya, jadi kita taruh di bagian bawah. Taruh seperti ini, jangan dilem seluruhnya ya, sedikit seluruh. Sesudah itu kumisnya mudah saja untuk buat kumis ya. Kalau ada sisa-sisa dari kain tadi ya, iya. Nah bisa jadi seperti ini, yang kecil sekali ini mudah saja untuk kalau dia berbentuk segitiga seperti ini langsung saja dibuat seperti ini. Ini kan jadi kumisnya. Oke. Kita taruh kumisnya di sini, di atas janggutnya. Bibirnya tertutup dengan janggut dan kumis. Nah, baru kita taruh hidungnya buat bulatan kecil saja seperti ini. Atau kalau ada kancing di rumah yang berwarna coklat kecil seperti ini bisa sesuai dengan bentuk wajah, sesuai dengan ukuran wajah. Langsung kita taruh hidungnya dan terakhir matanya untuk bagian wajah. Ini dibeli di mana, Ci? Di toko-toko juga banyak ini. Ada yang seperti ini. Ya, ketemu bagu banyak yang tersedia. Untuk bagian kepala sudah hampir selesai. Tapi sekarang kita pakaikan tali. Nah, tali dulu kita pakaikan tali seperti ini sesuai ukuran dengan bagian penutup kepala. Baru lebihnya digunting. Ini sih bisa pakai lem, bisa dijahit. Bisa dijahit ya. Sesudah itu ada tali disimpulkan di sini supaya terkesan ini talinya diikat. Oke, untuk bagian kepala, kemudian yang di bagian belakang kita tutup lagi. Kita tutup dengan kain yang warna senada dengan penutup kepala. Ini bagian kepala sudah selesai. Sekarang kita akan buat jubahnya. Jubahnya Yehezkiel. Ya. Saya sudah membuat jubahnya. Nah, untuk jubahnya ini kita buat dua bagian seperti ini. Ini untuk kanan dan kirinya. Tempel bagian depan. Iya, tempel di bagian depan. Kalau janggutnya agak menghalangi, makanya tadi disampaikan jangan dilem seluruhnya. Jangan ditempel seluruhnya dengan posisinya seperti ini. Kemudian kita dekatkan.
Ini untuk jubahnya kita pakaikan sabuk di sini di tengahnya. Ini hampir selesai kan Cik Esya Iya, pembuatannya. kita pastikan dulu tempat sabuknya sudah benar, baru ditaruh. Sesudah itu, yang terakhir adalah bagian tangan. Ya, jadi kita buat pola tangan dua bagian. Ya, yang kanan dan yang kiri. Yang bagian jempolnya taruh di bagian atas. Akhirnya toko Yeskil kita sudah selesai. Ya, seperti ini. Ya. Halo, adik-adik. Ya. Bagaimana? Kita mau perankan toko Yeskil untuk minggu depan, silakan kita. Coba Cik Hesya. Nah, ini contoh untuk kita menggunakan alat peraga yang murah, sederhana untuk kita mengajar kepada anak-anak. Nah, materi kita untuk minggu depan adalah tentang satu tokoh Alkitab, yaitu Yehezkiel. Shalom adik-adik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sore atau pagi atau sore ini kita akan belajar tentang satu tokoh lagi, yaitu Yehezkiel. Yehezkiel adalah seorang yang diutus dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi di antara bangsa Israel. Adik-adik dikasih Tuhan, menjadi nabi adalah menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, itulah tugas nabi. Tugas dari Nabi Yehezkiel sangat berat. Karena apa adik-adik? Karena dia harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel yang saat itu sedang memberontak. Nah, Tuhan bilang mereka mendengar atau tidak mendengar, Yehezkiel harus menyampaikan. Nah, demikian adik-adik cerita kita di hari ini tentang Yehezkiel yang diutus Tuhan untuk menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang memberontak. Demikian untuk cerita kita hari ini. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah cara kita, kreativitas kita menjadi guru sekolah minggu ketika kita mau mengajarkan pelajaran atau mengajar firman Tuhan kepada anak-anak. Teman-teman yang dikasih Tuhan, menjadi guru sekolah minggu adalah sangat sebenarnya gampang atau tidak susah. Gampang kalau kita tulus melayani anak-anak. Kita menganggap susah karena kalau kita terbebani dengan pelayanan kita kepada anak-anak. Ketika kita tulus melayani anak-anak, maka segala sesuatu pasti akan timbul dengan sendirinya. Seperti apa yang sudah dibuat oleh teman kita, Cik Hesya, Kebuan SPD, dengan kreativitas pasti kita akan menumbuhkan rasa ingin mengetahui, ingin mendengar tentang firman Tuhan dari anak-anak. Menjadi guru sekolah minggu adalah sangat memuliakan Tuhan dan sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita. Bagaimana kita berkreativitas sebagai guru sekolah minggu. Tuhan Yesus akan menolong kita dan sampai jumpa pada acara yang lainnya.